Masih belum bangun. Dr. Emil, kamu benar-benar dalam kekacauan sekarang. Kenapa mencoba menyakitiku? Aku adik kandungmu. Kenapa aku tidak menerimanya? Hanya karena aku anak haram keluarga MU. Aku akan selalu hidup di bawah bayang-bayangmu. Kenapa, Mu Chingwan? Salahkan dirimu karena jadi putri tertua keluarga MU dan menghalangi jalanku. Pergi. Apakah saya akan mati seperti ini? Aku tidak mau menyerah. Seseorang telah meninggal. Ini di mana? Bukankah aku dibunuh oleh adik perempuanku? Gadis Jangan mendekat, jangan sentuh, lepaskan aku. Aku mengalami perjalanan. Pemilik asli tubuh ini adalah putri tertua M. Dia diracun oleh adik tiri. Pemilik asli tubuh menolak. Akhirnya, dia membentur tembok dan bunuh diri. Mari. Ada yang mati, ada yang mati. Nona, Kamu sudah bangun. ayo temani kami bermain. Minum sedikit jadi lebih seru. Mataku, mataku. Cepat kejar. Celaka, pengaruh obatnya terasa. Kalau dia mau bantu aku bersedia memberikan segalanya. Jangan lari. Di sini. Orangnya mana cepat kejar jalan. Kamutida kapapa? Maaf. Orang semalam itu. Siapa? Aku tanya kalian. C'est Madame Kalian sama Diamelakukan. Melakukan hal seperti itu. Ya. Itu dia. Hal memalukan. Martabat keluarga MU sudah hancur olehmu. Ini ayah dari aslinya. MU Cheng Jun. Sipat minta maaf kepada ayah. Kamu. Tadi malam. Mereka enggak bisa sentuh aku. Semua ini. Diatur MU Jaoning buat jebak aku. Kamu ngomong apa sih? Aku semalam gak keluar dari rumah MU. Masih aja ngeyel. Oran, Bawadia Pergien Tutman Burin, Tampaisan Dariku, Jean Cambiarcan Diakeluar. Baik. Kamu mau ngapain? Lepaskan aku. Kerja bagus kalian. Ambil uang ini, cepat pergi. Jangan aku lihat kalian di sini lagi. Cepat pergi. Mau beli makanan. Ning Er, cepat kesini lihat. Peso ini. Yang semalam dengan MU King Luan adalah Pangeran Zhan. Kita bawa MU King Luan ke hutan di belakang gunung. Cari beberapa tabib untuk memeriksanya dengan baik. Kalau dia hamil, anak itu akan menjadi jalan masukku ke kediaman Pangeran Zhan. Anak. Anak.
Percuma, aku melahirkan anak merugi. Kalau aku laki-laki, aku bisa masuk rumah Pangeran Zhan. Anakku, kembalikan anakku. Mau bawa anakku kemana? Mengapa kau lakukan padaku? Mengapa? Kalau ingin menyalahkan seseorang, hanya bisa menyalahkan diri, menghalangi jalanku. MU. Salahkan dirimu sebagai anak sulung keluarga MU, menghalangi jalanku. MU Jiaoning, kau menyakitiku 2 kehidupan, bahkan jika aku jadi roh jahat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ingin mati, ya? Akan ku bantu. Seseorang datanglah. Anak ini, anakku. Kayu. Aku bakar kamu. Asalkan MU King Luan mati, tidak akan ada yang tahu asal-usul anak ini lagi. Ayo pergi ke istana Raja Perang. Nona, kami datang menyelamatkanmu. Bertahanlah, Nona. Nona, Jangan pedulikan aku. Aku ini sudah mati. Tidak, Nona. Kami tidak akan meninggalkanmu. Nona, Pengasuh akan menyelamatkanmu, keluar kalian cepat pergi. cepat pergi. Nona, cepat pergi. Nona, cepat pergi. Pengasuh, Nona, hiduplah dengan baik. pengasuh Nona. Bidan Nona. Nona, kamu sedang hamil. Anak kembar. MU Jiaoning. Aku bertahan hidup. Semua yang sudah hilang, aku ambil kembali satu persatu. MU Jiaoning. Lihatlah, lihatlah. Pertunjukan sulap bara. Sulap barat. Bocah itu, apa? Dia pasti wanita jahat yang menggerta ibu. Sederhana saja, jika kamu bisa menemukan emas ini di dalam mangkuk. Emas ini milikmu. Itu mudah, ayo. Coba tebak ada di yang mana. Yang ini. Terima kasih atas perhatian. Nona, Raja Perang kembali. kita antar Kinzi pulang dulu, bocah ini nanti saja. Raja Perang datang. Raja Perang, Putriku mana? Bawa dia ke sini. Tunggu saja kau. Minggir. Berani ganggu ibuku, pantas saja. Siapa yang pantas mendapatkannya? Oh ibuku. Siapa di sana? Berhenti. Aduh, Pencuri berani. Lihat di mana Anda berlari. Anak ini dan Yisuan terlihat sedikit seperti Lihat. muka Kinzi. Kabarnya muka Jiaoning dan Raja Perang Kinseng punya anak perempuan sebelum menikah. Karena perang, mereka belum menikah. Tidak heran ada kemiripan. Dia membawa anakku. Di mana dia? Masih hidupkah dia? Ibu. ibu, Pangeran, tim kami menyelidiki dan Nona Zi tertekan dan menjadi bisu. Sepertinya bertahun, dia tidak hidup dengan baik di keluarga MU. Kalau bukan karena MU Jiaoning Ibu Zi.
Keluarga MU sudah lama saya hancurkan. Pangeran San. Ning Ning membawa Zi ke pasar. Mohon tetap tenang. Mereka pergi ke pasar, tetapi kenapa saya dengar? Hubungan ibu dan putri keluarga MU tidak baik. Zi diintimidasi. Mana mungkin? Zi adalah putri kandung Anda. Beri kami 800 nyali pun, kami tidak berani. Semoga begitu. Bocah berani kabur sendiri. Mengacaukan rencanaku. Lihat kalau aku tidak mematahkan Ning ya. San, Raja Jean. MU Jia Oning. Di mana Zi? Zi pergi bermain, belum ke istana. MU Jia Oning, Zi sampai terjadi sesuatu. Aku akan bertanggung jawabkan kepadamu. Kenapa masih berdiri di sana? Cari dia. Ya. Tidak Wanita tertua telah kembali. Bukankah dia dibakar mati? Saya melihatnya sendiri. Wanita muda itu menemui tuannya di halaman. Aku akan memeriksanya dulu. Kalian bawa Zi kembali. Bajingan. Beraninya kau kembali? Kenapa tidak berani? Putri berselingkuh dengan pengemis. Membuatmu bertahun-tahun tak bisa berani angkat kepala, kan? Punya putri yang berselingkuh dengan pengemis. Dia adalah Putri tertua keluarga MU berselingkuh dengan pengemis, diusir keluar. tak tahu malu. Anak perempuan keluarga MU tak ada yang baik. Kamu mau bikin aku marah sampai mati ya? Kenapa kamu ceroboh? Ayah khawatir padamu. Luar orang jahat, lebih baik keluarga. Bibi. Itu salah bicara, kan? Mana ada luar lebih bahaya dari dekat kamu. Aku tidak bisa melakukan yang kamu mau. Mati terbakar. Mengecewakan Anda? Dibakar sampai mati. Omong kosong apa yang sedang kamu bicara? Kamulah yang kabur dari rumah karena malu. King Luan, aku selalu menganggapmu seperti putriku sendiri. Sekalipun aku tak lagi menjadi ibumu di hatimu, kau tak bisa kembali. Siramkan air kotor padaku. Anak perempuan. Kakak, senang kamu kembali. Berhenti mempermalukan ibuku. Gadija, Mangapa Kotidak Mati Diluar Saja? Gagal membedakan yang benar dari yang hitam dan putih terbalik. Ada keluarga seperti itu. Tidak heran Zi bisa menjadi seperti sekarang. Zi, kemarilah, peluk aku. Ibu-ibu, Cucu perempuanku sekarang sudah bisa berbicara. Anda kembali tepat waktu. Di mana anak-anakku? Anakmu sudah lama meninggal. MU Jia Oning, di mana anakku? Lepaskan. jangan pukul ibuku. Cucuku akhirnya bisa bicara. Zi menderita afasia psikologis. Seberapa buruk perlakuan keluarga MU sampai dia memanggil asing sebagai ibu? Jia Oning, Zi itu putri kandung Raja Perang. Bagaimana kamu merawatnya? Saya Ibu Zi, mana mungkin menyia-nyiakannya? Iya, kita sudah memanggil banyak dokter ahli. Mereka bilang psikologis tidak pernah dengar. Pasti bohong. Benarkah begitu? Malas menjelaskan. Kembali untuk memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Mulai sekarang, akan berdiri sendiri. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga MU. Berani bicara tentang pisah rumah. Bulan depan Ning Er akan menikah masuk ke istana perang. Kamu mau buat keluarga MU jadi bahan tertawaan seluruh kota? Iya, kakak, kalau sudah kembali, tinggallah di sini. Kalau mau aku tinggal, bisa. Tapi Zi harus aku yang urus. Nona, mereka pura-pura mau kita tinggal sini, kan cuma demi pernikahan MU Jia Oning. Ih. Tinggal di sini memang sesuai keinginanku. Dulu, kematian ibuku sangat aneh, anakku. Juga tidak tahu kemana. Aku kembali untuk mengungkap wajah asli MU Jia Oning dan ibunya. Oh begitu. Yisuan. Tolong jaga dia. Aku akan pulang nanti. Saya mengerti Nona, jangan khawatir. Istana Zhan, si buruk rupa yang menggertak ibu adalah Pangeran Zhan. Tunggu saja cara aku menghadapimu.
Baik-baik saja, anak kecil. Baik-baik saja. Ini permennya, cepat pulang, ini bukan tempatmu. Paman Pangeran Zhan, malam ini kamu akan mengalami nasib buruk lagi. Hei, dasar bocah nakal. Pangeran menyelamatkanmu, tapi kamu Aku ini peramal jenius, aku tidak akan salah. Terima kasih atas permen yang kamu berikan, lain kali kita hitung-hitung. Bocah kecil ini, Tangerine. Tapi menurutku, wajah anak ini agak mirip denganmu. Siapa? Terluka parah sekali. Anda. Jangan bicara saat kau terluka parah. Bertemu denganku adalah takdirmu. Kamu sedang mencari kematian. Jika orang lain, mereka pasti mencari kematian. Ini adalah antibiotik. Jika Anda tidak ingin luka merat, makan saja. Halo. Menunggu. Bukankah dia penurut sebelumnya? Setelah beberapa tahun tidak bertemu, dia tampak seperti orang yang berbeda. Jalang ini harus dibuat menghilang. Dia tidak boleh bertemu Raja Parang. Aku akan mengingat kejadian saat itu. Berani sekali kau menguping, Yalang? Aku tidak menguping pembicaraan kalian. Selir dan anak haram berani teriak di depan anak sah. Hehe. Minggirlah. Jangan menghalangi jalan. Ibu. Dia tidak akan bisa sombong lama-lama. Saya mau minta izin kepada Tuan, menikahkannya dengan Marquess Wan Ning. Menikah dengan pria yang sakit jiwa itu, meskipun tidak mati, pasti menderita. Benar juga, aku langsung kerjakan. Pangeran Perang. Pangeran Perang memang tampan. Pangeran Perang, Anda sudah bangun. Kamu yang menyelamatkanku. Iya. Cepat sekali menghentikan perdarahannya. Aku membantumu menanganinya. Apa yang berikan padaku? Obat. Itu adalah obat tradisional dari kampung halaman kami. Tak kusangka cukup ampuh. Oh begitu. Besok pagi antar aku keluar rumah. Ingat, tentang lukaku jangan sampai ada yang tahu. Mengerti? Mengerti. Aneh, orangnya kemana? An. Jadi dia adalah raja pertempuran Kinsheng. Nona, silakan menikmati makanannya. Buburnya sudah basi. Nona kedua menikah ke rumah raja pertempuran, jadi harus siapkan mahar besar. Jadi seluruh rumah harus berhemat. Bersyukurlah punya makanan, Nona besar. Ngapain kamu? Bagus kerjanya. Ini buatmu. Atau
mau tambah lagi? Pak Chua. Pak Tua, nama baik King Luan kan sudah dikenal. Lebih baik langsung kita atur pernikahannya dan segera nikahkan saja. Menurutku Hou dari Wan Ning bagus. Dia tidak bisa. Orangnya buruk sekali. Tapi Pak Tua, bagaimanapun Hou dari Wan Ning memiliki status tinggi, tak ada kerugian untuk Anda. Tuan dan Nyonya, tolong bantu hamba. Hong Yu, ada apa denganmu? Hamba dengan niat baik membawa sarapan untuk nona besar, tapi dia tidak puas dan malah menyiramkan bubur ke baju hamba. Anak gadis desa ini benar-benar kurang ajar. Oh, Datang untuk mengadu, bubur basi berani sajikan padaku? Ini pelayan yang kurang ajar. King Luan, sarapan aku yang menyiapkan. Bagaimana mungkin basi? Nyonya, tolong bicarakan ini untukku. ternyata yang dipukuli memanggil tuannya untuk membela. Kau. Furent Aja. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Dia tetap bibi angkatmu. Maaf ya ayah. Aku sejak kecil tanpa ibu. Mengembara selama 5 tahun, kurang sopan santun, gadis liar. Karena kau tak izinkan aku bentuk keluarga, jadi bersabar. Ko, Yu Feng benar. Menikahmu Marquis Wanning segera. Kuil keluarga MU kami kecil untuk menampung Buddha raksasa seperti Kau tak berhak bicara soal pernikahanku. Siapa yang kukikahi adalah pilihanku. Kau tak bisa memaksaku. Anda. Guru, tenanglah dan serahkan masalah ini padaku. Anda punya ide bagus? Selama Wan Ning Hou berhasil, masalah akan selesai. Sulit bagi MU King Luan untuk tidak menikah. MU Jia Oning. Di mana anak-anak? Anakku di mana? Dia di mana? Anakku di mana? Santai dulu, minum teh. Aku tanya kamu, dia di mana? Kenapa? Gak minum? Gak kasih muka ya? Baiklah. Kalau gitu aku pergi. Tunggu. Aku akan segera bawa anakmu ke sini. Tunggu sebentar kakek. Bagaimana? Sudah diminum? Sudah. Pangeran muda. Selanjutnya terserah kamu. Aku datang, sayang kecil. Siapa kamu? Anak mana? Aduh, Cepat sekali mau anak ya. Hari ini, akan bersamamu. Bikin satu. Ini semua untuk dijual. Sok suci apa? Surat penunjukan sudah keluar. Cepat datang temani aku. Kamu adalah Marsekal Wan. Jangan segan, harus panggil suami. Tidak bisa berdiri tegak kan? Lepaskan aku. Berjiwa kuat. Aku suka. Benar-benar luar biasa. Ada dokter yang bisa menjahit luka sebaik ini. Tabib kerajaan, ada yang berbeda dengan luka ini? Ini bukan hanya berbeda. Ini seperti langit dan bumi. Benang ini sangat istimewa, bisa diserap oleh kulit. Ini benar-benar luar biasa. Selain itu, obat pada kain kasa ini berasal dari klinik kesehatan Xuancheng, dalam jumlah ribuan kati. Tidak mungkin tabib biasa bisa menggunakannya. Apakah mungkin MU Jia Oning memiliki kemampuan medis seperti itu? Kantik, Yangan lari. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Siapa? Zan, John Wong. Tuan Hou, di siang bolong begini menghina wanita. Apakah kau lupa negeri King Siang ini adalah wilayahku? Tidak berani lagi. Kita satu leluhur, lepaskan aku. Pergi. Iya. Terima kasih. Kamu itu putri keluarga MU yang tidak tahu sopan santun. Pangeran bilang padamu, jangan gunakan cara menggoda pria. Marquis Wanning bukan seseorang yang bisa kamu ganggu. Bagus sekali. Aku menyelamatkanmu, tapi kamu membalas budi dengan keburukan.
Pantas kamu pria MU Jiaoning, satu ranjang tidak bisa tidur dua jenis orang. Kenapa kamu bicara kasar? Maaf Pangeran Zhan, aku memang wanita tak beradab, tidak punya kualitas. Kamu. Aku menyelamatkanmu. Kamu juga menyelamatkanku, kita imbang. Yang mulia, pertama kalinya aku melihat Anda terdiam. Periksa untukku. Semakin rinci semakin baik. Baik. Kita imbang. Apakah tabib sakti menyelamatkanku malam? Adalah dia? Meski MU King Luan hebat, apa gunanya? Akhirnya tetap jatuh ke tangan Marquis Wan Ning. Ibu, apakah rencana kita tidak akan ketahuan? Tenang saja. Benar-benar sempurna. MU, obat di minuman ketahuan. Apa? Kalian merancang dan MU King Luan, kenapa kamu tidak diranjang Marquis Wan Ning? Obatnya tidak bekerja? Obat kemurnian rendah, mudah dilepaskan. Tidak mungkin. Obatnya hilang. Marquis Wan Ning pasti tidak akan melepas. Raja Pejuang menyelamatkan Nona MU. Raja Pejai. Ya. Raja Pejuang akrab denganku pada pertemuan pertama, bahkan ingin mengundangku ke rumahnya. Kamu menggoda Aku tidak akan membiarkanmu. Ja, MU Jiaoning, tanya sekali lagi. Anakku sebenarnya di mana? Bilang, di mana anak itu? Lepaskan. Anakmu sudah lama meninggal dan dimakamkan di samping makam ibumu. Anak. Anak saya. Anak saya. Ibu, aku di sini untuk menemuimu. Ibu, Anda istri keluarga MU. Terkubur di hutan belantara. Tidak ada yang menyembahku sekarang setelah aku kembali. Aku akan mencari tahu semuanya. Semoga kamu beristirahat dengan tenang. Anak. Anakku. Anak. Syukurlah kita punya rencana cadangan. Pelankan suara, kalau ketahuan Kinzi itu anaknya dengan Raja Peperangan, kita bakal kacau. Ibu, gimana dong kalau dia sudah dekat sama Raja Peperangan? Tenang saja, selama kita bisa kendalikan Kinzi, Raja Peperangan tetap jadi milikmu. Ayak Ci Yalan-Yalan, belikan hadiah anak-anak gampang dirayu. Makasih, Bu. Ibu baik banget. Yuk pergi. Yang ini, dan juga yang paling besar itu. Namanya kue bunga mekar. Anak kecil miskin seperti kamu bisa beli gak? Ternyata kamu. Kak. Z, kamu kan anak dari pangeran. Gimana bisa panggil orang biasa ini kakak? Anak dari rakyat jelata kayak dia pasti nggak bisa beli kue mahal ini. Siapa bilang aku bisa beli? Pemilik toko, tolong bungkuskan. Kamu tahu berapa harga kue ini? Nggak bisa beli tapi mau rebut ya? Pemilik toko, bungkuskan semua ini. Pakai uang ini. PAK. Uangnya nggak cukup. Apa, nggak cukup? 20 tael gak bisa beli kue ini? Tuan, für kami de supply untuk kerayan, ya di harganya memang sedikit mahal. Kalau nggak mampu beli, jangan pura-pura. Iya, kan? Nggak jadi beli. Ayo. Paman, saya beli kue ini buat adik kecil ini. Baik, bungkuskan. Dasar miskin. Dari mana dapat uang membeli kue? Jangan-jangan kamu mencuri. Bibi, menurut saya wajahmu jelek. Kamu bilang apa? Tante, kamu bukan cuma jelek tapi juga tuli. Berani sekali kamu menghinaku. Adik. Tinggalin. Z, ayo kita pergi. Tunggu saja. C, wanita jahat. Nangis apa sih? Dasar anak kesel tak berguna. Kamu malah bawain orang lainnya. Aku bilang, aku akan cari pangeran. Temukan saudara harammu dan hajar dia. Jangan menangis, kukatakan padamu. Kenapa kamu menangis?
Kalau kau lakukan ini lagi di depan pangeran, aku akan membuatmu menderita. Kau dengar aku? Ibu ada di sini. Berhenti menangis dan pergi. Berjalan. Nona, ada berita dari istana bahwa Raja Perang sedang menyelidiki identitas Anda dan pemilik klinik medis Xuancheng. Xiao Qingluan melawan istana pangeran di luar. Tuhan Yang Maha Suci ada di sini. Dia tidak bisa melacakku. Yang Mulia. Bagaimana hasil penyelidik? Tidak ada hasil. Informasi MU Qingluan dihapus. Identitas pemilik klinik Xuancheng tersembunyi. Ada keterlibatan pasukan perbatasan istana. Pasukan perbatasan istana, pasukan kaisar. Iya. Menarik. Terus selidiki, jangan gegabah. Yang Mulia, Nona keluarga MU ingin bertemu. Pandren. Zi, kenapa wajahmu? Pandren Balazi. Orang jahat memukul Z. Dari mana datangnya orang jahat yang berani memukul putriku? Belum. Hari ini aku dan Z pergi membeli kue. Ada anak laki-laki kecil berebut kue dengan Z. Z kalah berebut, lalu anak itu memukul Z. Anakku Z ini kan gadis kecil. Kalau wajahnya ada apa-apa, bagaimana nanti bisa menikah? Tak bisa dibiarkan. Ling Yun, pergi tangkap anak laki-laki itu dan orang tuanya bawa ke sini. Iya. Jangan pergi. Itu dia. Z, kamu lagi ngapain? Tuanku, Z ini dari kecil mengalami gangguan mental dan bisu, mohon jangan marahi dia. MU Jiaoning. Zi bisu sejak kecil, bahkan tidak bisa bahasa isyarat. Bagaimana merawatnya? Bahasa isyarat. Zi, sini. Mulai sekarang Zi akan saya bawa pulang dan diasuh, tidak perlu kembali ke keluarga MU. Kenapa? Tamparan jelas dari kamu. Kamu masih berani memfitnah anak itu? Kamu tidak punya rasa malu, ya? Tuan, saya tuan. MU Jiaoning. Zi bisu sejak kecil. Kamu tidak belajar bahasa isyarat. Biasanya kamu merawatnya? Jaga dirimu baik-baik, ya? Bagaimana bisa jadi begini? Pengawal Ling, tolong bicara. Aku ibu kandung Z. Nona MU, meskipun Raja Perang tidak puas, dia tetap bertanggung jawab. 7 hari kemudian. Hadiah pernikahan dari Pangeran Zhan dikirim ke keluarga MU, jadi tolong jaga sikap. Terima kasih, pengawal Ling. Saat aku jadi wanita Pangeran Zhan, lihat saja bagaimana kamu bersikap angkuh di depanku. Hadiah pernikahan dari Pangeran Zhan tiba, sepasang gelang emas berhias giok. Sepasang anting emas berbentuk burung phoenix. Set alat makan emas. Sisir emas. Sebuah giok rui. 1000 liang emas. Istana perang sungguh dermawan sekali. Bahkan lebih dari itu, mungkin ini mas kawin paling mewah untuk wanita di ibu kota. Ah, Nona, Raja Perang dianggap pahlawan besar. Pejabat biak, kenapa selera wanitanya buruk? Kamu lupa, hari itu di rumah makan, dia mempermalukan aku. Orang seperti itu cocok dengan MU Jiaoning. Benar juga. ada apa ini? Cepat panggil tabib, cepat. Jangan dekat-dekat. Mas kawin itu sudah diracuni. Bagaimana mungkin mas kawin dari Raja Perang beracun? Dugaanku benar. Itu, Siapa kamu? Ini giliranmu bicara? sebelum memarahiku, tanyakan pada Raja Perang. Kenapa harus meracuni hadiah pertunanganmu? Orang-orang ini mati untukmu. Apa maksudmu? Sudah menemukan anak pembantu Zi hari itu? Belum. Tapi sudah meminta orang untuk menggambar wajahnya. Bukankah itu anak yang mengatakan aku akan mengalami bencana berdarah hari itu? Itulah saya. Ternyata memang kamu. Walau seleramu soal wanita nggak bagus, tapi kamu selamatkan adikku Zi, kamu orang baik. Tambahin peasant buat kamu. Hari ini akan ada bahaya lagi. Kalau kamu kasih aku 10.000 liang perak, aku bantu kamu menghindarinya. Penipu kecil dari jalanan. Mengutuk orang nggak boleh 2 kali.
Terserah kamu mau percaya atau... Aduh, Tuan Wang, Orang dari keluarga MU datang melaporkan. Ada orang diracuni atas hadiah beberapa pelayan keluarga MU meninggal. diracun. Ayo pergi ke keluarga MU. Bagaimana bisa meracuni? Sangat berusaha untuk meracuni. Pasti bukan hanya untuk meracuni pelayan ini. Pasti ada yang ingin menyakiti saya. Apakah kamu cemburu aku menikahi Pangeran Zhan? King Luan baru kembali beberapa hari. Terjadi hal seperti ini. Sungguh aneh. MU King Luan, sebaiknya kau cepat mengaku. Hanya menikah dengan seorang pangeran, jadi selir kecil, tidak perlu orang lain iri. Kalau jadi istri utama, mungkin aku akan sedikit tertarik. Aku bisa menikah Pangeran Zhan dan jadi selir. Tidak sepertimu dengan reputasi buruk, tidak ada yang berani menikahimu di ibu kota. Benar, meskipun kau menawarkan diri jadi selir Pangeran Zhan, dia pun takkan mau melihatmu. Belum tentu, aku kan lebih cantik dari MU Jiaoning. Cukup, diam. Pangeran Zhan tiba. Minggir kau. Pangeran. Nona MU, tolong jaga sikapmu. Racun seharusnya dimasukkan setelah hadiah pernikahan dikirim ke keluarga M. Setelah masuk ke keluarga MU. Tuanku Zhan, curiga putri tertua keluarga MU meracuni kita. Dia dulu diusir dari keluarga MU karena skandal, cemburu melihat adik kedua kami menikah. Jadi dia mengambil Dia juga yang pertama menemukan. hadiah pernikahan. King Luan, kamu tidak seharusnya meracuni orang, kan? Lagi-lagi dia. Ling Yun, D. tangkap MU King Luan dan masukkan ke penjara. Periksa dengan ketat. Pangeran, kalau aku jadi kamu, cari orang cek asal racun, bukan dengar omongan. Tangkap orang tanpa bukti. Berani sekali, pangeran pejuang butuh kamu ajarin cara kerja? Kalau kalian ganggu aku, racunnya akan kabur dari keluarga MU. Akhirnya tak ada ditemukan. Jangan khawatir. Kediaman MU sudah sepenuhnya tertutup. Semua orang akan diperiksa ketat. Benarkah? Itu yang terbaik. Yang ingin kutanyakan padamu adalah, apa hubunganmu dengan klinik Xuan Cheng? Siapa dirimu sebenarnya? Fokus pada klinik Xuan Cheng. Apa sebenarnya niatmu? Pertanyaan dari Raja Perang, segeralah jawab. Kalian mengetahuinya. Aku akan terus terang saja. Akulah pemilik klinik medis Xuan Cheng. Wanita reputasi buruk jadi pemilik klinik utama di Hua. MU King Luan, apakah kamu sedang bercanda dengan pangeran ini? Jangan salah, tempat ini cukup nyaman. Jauh lebih tenang daripada kediaman keluarga MU. MU King Luan. Laporkan ke Orang yang meracuni sudah tertangkap. Ayo pergi. Melaporkan kepada Orang mencurigakan ingin keluar rumah Mudi. Saya curiga. Dia pasti orang yang meracuni. Apa yang kau lakukan? Mau apa kau? Kamu. Maddie. Mari. Bisa memelihara Algojo, bukan dari rumah Mudi, tapi mengincar pangeran. Pangeran. Aku sangat takut. Kali ini, aku telah melibatkanmu. Itu tidak akan terjadi lagi. Tenang saja. Kamu bilang ibumu di penjara. Ya. Raja Perang sendiri yang memberi perintah. Apa yang harus saya lakukan? Bibi Meiyu, jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelamatkan ibu. Kakaknya Z. Ibu saya dijebloskan ke penjara oleh ayahmu. Maukah kau ikut denganku untuk menyelamatkannya? Kamu mau ikut aku menyelamatkannya? Bagaimana? Kamu cuma perlu makanan. Ini tidak akan menyakitimu. Tapi akan ada gejala. Kamu mau? Mau. Pangeran, tidak bagus. Nona Z sakit. Bagaimana? selama bertahun-tahun saya menjadi tabib, belum pernah melihat gejala seperti ini. Apa kamu punya cara? Ah, pangeran, sebaiknya panggil yang lebih ahli. Ling Yun. Ada. Panggil tabib istana. Baik.
Tunggu. Aku yang akan pergi sendiri. Kalian berdua, jaga Nona. Baik. Astaga, Kenapa lagi-lagi Anak kecil. penipu cilik? melihat kamu terburu-buru, sepertinya ada orang sakit di rumah, kan? Bagaimana tahu? Aku ini peramal, tentu saja aku tahu. Aku bukan hanya tahu ada yang sakit di rumahmu, tapi juga tahu dokter yang kamu panggil tidak ada gunanya. Aku beritahu satu hal, hanya seorang wanita bermarga MU di penjara yang bisa menyembuhkannya. Mu Qingwan, dia hanya gadis biasa. Bagaimana mungkin bisa mengobat? Sungguh konyol. Sudah kubilang, terserah kamu percaya atau tidak. Tabib kerajaan, bagaimana? Bahkan tabib kerajaan tidak bisa. Apa mungkin anak itu benar? Pergi ke penjara bawah tanah, bawa MU Qingluan. Baik. Tunggu. Jangan biarkan dia tahu penyakit ini. Cari alasan, uji pengetahuan. Mengerti. Nona Mu. Kenapa Anda mencari? Saya tahu datang tiba-tiba ini tidak sopan, tapi Nona Qin sedang mogok makan. Kenapa dia mogok makan? Dia denga Anda masak penjara dan minta bertemu. Pangeran Zhan bilang hukum ketat, tak boleh mengunjungi, dia mogok makan. Sudah berapa lama? 2 hari penuh, sama sekali tidak makan. Qin Zheng keras hati, mana ada yang mengurus anak seperti ini. Cepat bawa saya keluar. Nona Zi di pavilion lain. Saya cari dia, suruh pelayan siapkan bubur mudah dicerna. Iya. Ih, Bibi. kamu bodoh sayang. Kenapa harus mogok makan sih? Tidak ada. Racun ini adalah. Sudah lama nggak jenguk aku. Aku kira kamu udah nggak peduli sama aku. Gimana aku nggak peduli sama kamu, meskipun ingin bertemu dengan Bibi, tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Kamu minum racun orang lain hanya karena ingin bertemu aku? Bibi tahu? MU Qingluan. Apa maksudmu kata-kata itu? Ayah jangan marahi bibiku, bukan dia yang memberi rekan. Zi, kamu. Ayah berjanji padamu, tidak akan menggertaknya. Kamu istirahat yang baik dulu. Ayah akan bicara dengannya sebentar. MU Qingluan. Sebaiknya kamu beri penjelasan pada saya. 2 koin daun mint, 3 koin akar manis, kulit jangkrik, daun murbe, bunga kudzu, masing-masing 1 tael. Masak, dinginkan, minum dengan, dijamin sembuh. Anda benar-benar tahu ilmu Racun Zi tidak akan membahayakan akarnya. Tapi gejalanya tidak tetap. Sebaiknya Anda mendetoksifikasi dia sesegera mungkin. MU Yisuan, bajingan. Sebenarnya meracuni Zi. Lihat aku akan menghajarmu. Benar-benar berfungsi. Pejuang, kalau Nona MU bisa berguna bagi negara, pasti akan sangat bermanfaat. Nona Qin sudah tak apa-apa, mohon tenang, pejuang. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak. Benar-benar bocah itu memperkirakan dengan tepat. Zi, hari ini, ayah akan meninabobokanmu. Bagaimana? Ayah, bibi menyelamatkan aku, itu adalah jasa. Bisakah kamu tidak membiarkan dia masuk penjara lagi? Zi,
Kamu memintaku hanya untuk ini? Baiklah. Ayah janjikan padamu, tidurlah. Biar aku yang, Zi. Tidurlah yang nyenyak. Kalau putriku masih hidup, mungkin sudah sebesar Zi sekarang. Tidak punya niat buruk pada Zi. Kamu tidak perlu mengawasiku seperti ini. Jangan menggosok matamu begitu. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Bahkan tidak tahu cara menggosok mata. Aku tidak. Prajurit perang. Tidak ada tahi lalat. Apa tabib yang menyelamatkanku malam itu bukan dia? Lepaskan aku. Kenapa? Kamu tidak suka aku menggendongmu. Kamu tahu berapa banyak wanita yang bermimpi ingin menikah masuk ke kediaman Raja Perangku. Narsis banget, aku sama sekali tidak peduli. Nona. Pengasuh. Maaf, salah paham. Aku takut petir. Makanya begitu. Jangan takut. Aku tak percaya tidur semalaman bersama Qin Sheng. Tidur nyenyak tadi malam? Cukup baik. Maaf mengganggu. Tangerine. Apa yang Anda tertawa? Dibandingkan dengan MU Jiaoning, Anda dan Nona MU Qingluan lebih seperti pasangan suami istri. Ziyi hanya merasa dekat dengannya. Hamba hanya suka semua yang terkait. Yap. Ling Yun, beritahu semua bahwa bukti kasus MU Qingluan tidak cukup dan dia telah menyelamatkan nyawa. Bebaskan segera. Baik. Kenapa terdiam? Cepat berterima kasih pada tuan kami. Terima kasih, Pangeran, tapi ini tidak perlu. MU Qingluan. Tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja tahu. Sebagai wanita, aku tidak layak menerima kebaikanmu. Mohon Raja Perang mengantar aku kembali ke penjara. Aduh kakak. Apa kabar di penjara? Berkat kebaikanmu, di sini sangat nyaman. Kamu di dalam penjara tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, karena masalah ini, Pangeran Perang sangat baik padaku. Mempercepat rencana pernikahan. Jika sekarang kamu bersujud dan memohon padaku, mungkin aku bisa memuji kamu sedikit di depan Pangeran Perang agar kamu bisa keluar lebih cepat. Tidak perlu, aku akan menunggu Pangeran Perang menyambutku sendiri. Mu Qingwan. Pikir kamu pantas? Pangeran Perang tidak akan tertarik pada wanita sudah tidur dengan orang lain. Kenapa kamu tertawa? Aku akhirnya tahu ada yang tidak beres. Kamu dan Liang Yufeng sepertinya takut kalau aku mendekati Raja Perang. Ngomong apa sih kamu? Apa yang harus aku takuti? Udah baik-baik dikasih tahu malah nggak ngerti. Mending nggak usah makan deh. Kenapa kamu malah berlutut? Cepat bangun. MU Qingluan, seumur hidup kamu akan tinggal di penjara. Perintah kekaisaran telah tiba. Dari Kaisar, untuk merayakan ulang tahun sang putri, ada pengampunan umum di seluruh negeri. Hukuman bagi para tahanan di penjara dikurangi 1 tingkat. Mereka yang menunggu pemeriksaan hukumannya akan dilakukan di luar penjara. Dilaksanakan. Terima kasih atas rahmat yang mulia. Pandren Chin. Apa ada perintah lain, Kepala Pelayan?
Kaisar dengar tentang insiden racun di rumah keluarga MU. Wanita ini bisa langsung mengenali racun. Kaisar sangat tertarik padanya. Sekarang sudah ada pengampunan umum, bisakah pangeran membawa wanita ini ke istana? Kaisar ingin menemuinya. Yang Mulia Kaisar. Kepala pelayan, Anda belum tahu. Wanita ini adalah kakak saya. Dia lahir liar dan menghancurkan reputasi, orang mencelanya, tidak pantas memasuki istana untuk Berani sekali, tamu Kaisar. Berani Beraninya Camus Mangina Begitu. Berani sekali. Vava Kelua den Kembuk Dua Pulu Kali. Jangan, kepala pengurus. Saya terima perintahnya. Kenapa belum buka pintu? Ling Yun. Silakan. Pulang dulu, hidup yang mulia. Pangeran, dia memang bukan orang biasa. Berjalan. Yang Mulia, Seya, Mukingluan, Telamambawa. Luan Biru Kecil. Akhirnya kamu di sini. Ayo, main catur bareng aku. Aku kalah lagi darimu. Penemuanmu tentang catur sungguh menarik. Yang Mulia tidak pandai catur. Bahkan saya pun tidak. Beraninya kau, gadis kecil, menghinaku? Siapa di Tiongkok yang berani mengalahkanku? Kamu satu-satunya. Permainan menyenangkan dengan menang dan kalah. Benar sekali. Cerdas dan pandai dalam kedokteran. Gadis kecil, tertarik untuk menikah dengan keluarga kerajaan? Ah, Bagaimana menurutmu tentang Pangeran Qin? Kenapa dia pergi lama? Kaisar tertarik padanya. Kalau tidak, kenapa mengundangnya sendirian selama ini? Kaisar tertarik padanya. Tidak, tidak, tidak. aku tidak tertarik padanya. Dia sudah bertunangan dengan adik MU Jiaoning. Tidak ingin merusak pernikahan orang lain. Kalau bukan karena kamu memberikan vaksin saat itu. Menyelamatkan pasukan yang bertugas di perbatasan. Mungkin Hua Guo Tidak akan Seebat Sekarang. Katakanlah, apa hadiah yang kamu inginkan? Kalau ada pria yang cocok, beritahu aku. Saya meminta Kaisar menyelidiki kebenaran kematian ibu dan anak saya saat itu. Baiklah, aku setuju. Bangunlah. Terima kasih, Kaisar. Ming Qingluan, apa dibicarakan Kaisar denganmu? Berbicara begitu lama. Apa urusannya dengan... Kamu seorang tahanan yang tengah diadili, berbicara begitu lama dengan Kaisar, bukankah seharusnya aku peduli? Qin Zhen, sekali lagi, masalah racun keluarga MU bukan urusanku. Lalu apa yang dibicarakan Kaisar denganmu? Apakah Kaisar tertarik padamu? Pangeran Zhan, apakah kau cemburu? Cemburu? Apa ini lelucon? Yang akan aku nikahi adalah MU Jiaoning. Bukan kamu. Semoga kamu dan MU Jiaoning bahagia selamanya. Jangan ganggu aku lagi. Berhenti, MU Qingluan. Kamu belum bersih dari kecurigaan. Ikut aku kembali ke istana perang. Aku yang akan mengawasi kamu. Qin Zheng, kamu orang licik. Lepaskan aku, Qin Zheng. Apa sihir menggoda dia pakai? Sampai Kaisar ingin bertemu dengannya. Dia dibawa ke istana oleh... Kalau saja aku tahu dia begitu sulit, aku akan membunuhnya dengan pisau. Ibu, apa kulakukan sekarang, jika Raja Perang tahu siapa orang itu? Tidak ada gunanya memikirkannya. Aku menemukan bahwa MU Qingluan memiliki semacam. Dia punya anak. Bawalah itu. Apa yang ingin dilakukan? Aku tidak akan membiarkan menyakiti tuan muda. Time. MU Qingluan, aku penasaran bagaimana kamu bisa membalikkan keadaan kali ini. Qin Zheng, biarkan aku pergi.
Raja Zhan ingin larang keberangkatan saya. Biarkan saya jemput anak. Kamu punya anak? Nona, tidak baik. Tuan muda dikulik. Jangan panik, ceritakan pelan-pelan. Liang Yufeng, MU Jiaoning tahu keberadaan tuan muda, lalu suruh penculik ambil dia. Pangeran Qin. Istri mudamu punya kemampuan. Ling Yun, ke rumah MU. Tidak perlu, penculik sudah bawa pergi. Tidak akan dibawa kembali ke rumah. Aku akan mencari, pisah dan cari. Ling Yun, kumpulkan orang untuk mencari. Kakek. Perlukah diikat? Seorang bocah saja, mana bisa kabur dari kita? Sebentar lagi klien datang, kalau sudah serah terima kita langsung pergi. Benar juga. Anak ini jangan-jangan bisu? Anak normal sudah menangis lama. Ini agak aneh. Majikanmu dari keluarga MU, kan? Majikan Katakan berapa uangnya yang dihabiskan. Bajingan Kessil ini tidak takut pada kita. Jangan takut, Paman. Berapa telpera untuk melepasku? Bagaimana kalau aku memaafkanmu? Hahaha, anak ini cukup menarik. Pantas saja kita menghabiskan 50 tael perak untuk membelinya. Lucu Anda bernegosiasi dengan kami. Duduklah, percaya atau tidak. Aku hanya pakai satu jari saja sudah bisa mencetmu sampai mati. Om, mulutmu bau banget, nggak sikat gigi ya? Anak nakal. Mataku. 50 tael perak, terlalu sedikit, nggak sebanding sama aku. Ternyata kamu. Om, sering berbuat jahat pasti celaka. Kalau hari ini tidak aku selamatkan, kamu sudah celaka lagi. Bisa tangkap pedang pakai tangan kos. Apa susahnya, kalau bukan ibu tidak izin tunjukkan kemampuan. Aku pasti sudah jadi pahlawan hebat. Pahlawan. Bisa aku lihat tanganmu? Paman jahat, aku sudah sering membantumu, tapi kamu malah biarkan tunanganmu mencelakaiku. Tunangan saya? Kamu kenal MU Jiaoning? Xuan Er. Xuan Er. Ibu, Shena. Ternyata anakmu. Tuan, jangan ganggu lagi. Tidak ingin urusan dengan keluarga MU. Tenang saja. Masalah ini akan diselidiki sepenuhnya. Saya akan memberikan penjelasan ke... Tidak perlu. Jika kita terus terjebak dengan paman, kita akan dalam bahaya. Ibu, ayo pergi. Yang mulia, sikap anak ini sangat mirip dengan Anda. Orang lain mungkin pikir dia adalah anak Anda. Apakah wanita itu mungkin adalah MU King Luan? Masalah ini masih perlu penyelidikan. Kirim 2 pengawal rahasia. Lindungi mereka kembali ke... Baik. Tangerine. Sial banget. Paman jahat bakal sial lagi, ada tontonan seru nih. Xuan Er, ada yang ikut kita. Tenang aja, aku pakai formasi bagua buat jebak mereka. Ibu, ayo kita pergi, jalan terus. Di mana ini? Apa tempat ini? Ngapain kalian di sini? Suruh diam-diam melandungi, kenapa malah berputar di sini? Laporkan kepada Tuan, ahli membuat formasi bagua. Kami terkena jebakan. Seorang peramal hebat. Seorang tabib hebat. Pasangan ibu dan anak ini benar-benar menarik. Masih sakit? Tidak sakit lagi. Bagaimana tahu Qin Zhen akan ada masalah lagi? Ada ahli yang memasang perangkap untuk menghabisinya. Oh begitu. Sayang sekali, aku ingin menjadikan Qin Zi adik angkatku. Kamu ini. Soal menyuruh Zi minum obat, aku belum menagih balasannya. Tapi Zi memang anak yang disukai orang. Hanya saja. Xuan Er, kamu bilang Qin Zhen kena formasi jahat? Iya. Bisa nggak kamu ramalkan kapan dia sial lagi? Hari ini, saat fajar di barat, Gawat. Qin Zhen berencana pergi bersama Zi. Tetap di rumah, jangan berkeliaran, tahu? Bunuh. Zi jangan takut, ayah segera kembali.
Jaga Zi baik-baik. Bake. Hati-hati. Tidak. Tidak apa-apa. Jalan. Jangan lari. Jalan, kejar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berhenti jangan lari. Jangan lari. Qin Zheng. Qin Zheng, kamu gak apa-apa? Ayo jalan. Qin Zheng. Qin Zheng. Enggak apa-apa kan? Ada orang tidak? Ada orang? Jangan teriak. Ini area perbatasan. Tidak ada desa di sini. Nanti pembunuh datang. Kamu bicara lebih sedikit aja. Kita cari tempat aman dulu. Kamu baik-baik saja kan? Kamu digigit ular. Mungkin saat pingsan tadi. Sudahlah, sampai kota baru diobati. Lukanya membusuk dan menghitam. Kamu takkan bertahan sampai ke kota. Ini tanda-tanda keracunan. Kok bisa langsung tahu? Belajar medis dari siapa? Kapan ini? Penasaran. Kalau percaya, sekarang potong daging untuk selamatkan nyawamu. Aku percaya padamu. Saya percaya padamu. Setelah mencabut daging, lukanya akan sakit, bahkan bisa membahayakan nyawa. Raja Perang benar-benar percaya padaku. Ayo. Tidak perlu, saya akan berobat. Biayanya 1000 tael perak, tidak ingin berutang budi padamu. 1000 tael ini tidak akan saya ambil darimu. Terima kasih ya. Tak ada jalan lain. Ini satu-satunya jalan. Masih sakit. Aku akan menjahit lukamu. Mohon bersabar. Jahitan. Benang ini dibuat khusus dan dapat diserap tubuh tanpa harus dilepas. Kamu mengatakan kalimat ini. Dapat diserap ke dalam tubuh. Garis ini sangat spesial. Memungkinkan kulit menyerap. Menderita. Garis ini persis sama dengan luka di tubuhku. Dari mana kamu belajar cara menjahit luka? Raja Perang. Ada banyak hal yang ingin Anda ketahui? Saya. Halo. Ada apa denganmu? Demam akibat infeksi luka. Skenario terburuk. Masih tidak ada gunanya. Pakaiannya basah kuyup, kalau terus begini bisa kedinginan.
Yang mulia, Berpencar cari, ikut aku. siap. Yang mulia ada di sini. Cepat kemari. Cepat pergi. Yang mulia, Ling Yun, kemari. Coba lihat. Luka ini sama persis dengan yang sebelumnya, kan? Bukankah luka dijahit oleh MU Jiaoning? Mungkin mereka belajar dari guru yang sama. Setelah kembali nanti, aku mau bertemu MU Jiaoning. Iya, pangeran. Pangeran ingin bertemu denganku? Kalau pangeran melihat Nona saat ini, mungkin dia ingin Nona menginap. Pangeran ini sangat tidak sabaran. Lihatlah, penampilanku hari ini, bagus tidak? Bagus sekali. Yang mulia, Nona muda MUR datang. Yang mulia. Anda panggil saya ke sini untuk apa? Nona muda MUR. Tolong jaga sopan santun. Saya mau tanya. Malam itu, benarkah menyelamatkan raja ini? Lukanya juga kau yang jahit. Iya. Kenapa, pangeran? Pangeran, Ling Yun. Mohon Nona MU kedua. Jahit kulit babi ini. Tunjukkan lagi pada raja ini. Aku, yang mulia saya. Yang mulia saya. Bolehkah saya menjahit di sutra? Saya penakut. hilangin itu. Menjahit. Yang mulia saya benar-benar takut. Ini menjijikkan sekali. Saya tidak bisa menjahit seperti dulu. Raja, saya sudah berusaha maksimal. Teknik ini sangat berbeda dengan yang ada di luka Anda. Cara dan teknik menjahitnya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bukan Anda yang menyelamatkan saya sebelumnya. Kenapa berbohong? Yang mulia, maafkan saya salah. Saat saya ke taman, lukanya sudah dijahit. Saya panik lalu mengaku, saya takut. Takut Anda akan benci saya, takut Anda mau tinggalkan Z. Pangeran. Mau hukum, pukul terserah Anda. Tapi jangan libatkan V. Bagaimanapun saya ibunya. Pangeran, bagaimana kalau lupakan saja? Hanya kali ini saja. Takkan terulang lagi. Terima kasih, Tuan. Jadi malam itu, orang yang menyelamatkan saya adalah MU King Luan. MU King Luan gadis desa. Pekerjaan rumit pasti tidak bisa. Kenapa Anda menyebut orang ini, Tuan? Tidak ada apa-apa. Ling Yun, antar Nona MU keluar. Baik, Nona kedua, silakan. Tunggu. Ambil barang-barangmu. Kau wanita jalang, pakai tipu muslihat apalagi untuk menarik perhatian Raja Parang? Apa kau mau mengalami hidup sengsara lagi seperti dulu? MU Jiaoning, sebaiknya kau lebih sopan padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu jatuh reputasi. Selamanya tak bisa menikah dengan Raja Perang. Apa hakmu mengancamku? Kau wanita yang tidur dengan pengemis. Seumur hidup takkan bisa naik ke panggung. Orang yang menyentuhku waktu itu. Benarkah dia pengemis? Tentu saja, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kenapa aku merasa orang itu dulu adalah Raja Perang? Kamu ngomong apa sih? Waktu itu cuma segerombolan pengemis. Keluarkan pengumuman. Beritahu semua orang tentang kejadian hari itu, orang itu. Pasti akan muncul, kan? Kamu nggak malu? Mau semua orang di kota tahu masalahmu yang dulu, ya? Kabur dengan pengemis atau bersama seseorang semalam,
tidak ada bedanya. Tapi, kenapa aku merasa kamu takut orang tahu hal ini? Aku itu takut kamu membebani aku. Nanti orang bakal ngomongin aku, enggak bisa masuk ke istana perang. Ternyata begitu. Lebih baik kamu tinggal di sini baik-baik, kalau tidak keluarga MU tidak akan mengampuni kamu. Meiyu. Cari tahu soal pangeran perang, aku curiga orang itu dia. Baik, Nona. Cara melukai di dua tempat ini sama persis. Bisa dipastikan itu orang yang sama. Jadi yang dulu menyelamatkan pangeran juga Nona MU besar. Jika dilihat budget, Nona MU punya keahlian medis baik. Nona Mu. Apakah dia yang dulu pernah bersama pengemis? Dan dinaksir Marquis Wanning, MU King Luan? Betul sekali. Yang mulia. Nama wanita ini buruk. Wanita sekitar Marquis Wanning sering tersiksa dan penuh luka, menjadi pandai medis. Bisa sedikit ilmu medis, tak heran. Tabib Zhang. Jangan bicara tanpa bukti. Saya yakin dia bukan orang yang mudah menyerah. Ya. Tampaknya selama bertahun-tahun ini, dia mengalami banyak kesulitan. Ling Yun. Saya tahu harus berbuat apa. Nona Mu. Ini adalah. Ini hadiah menyelamatkan Raja Perang 2 kali. Dia tahu. Aku menyelamatkannya 2 sebelumnya. MU Jiaoning memperlakukanku seperti katakan padanya urus wanitanya sendiri. Aku tak mau melihatnya seumur hidupku. Pergi. Yang mulia. Nona MU masih marah soal MU Jiaoning. Hadiah itu juga dikembalikan. Sudah kembali. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, seumur hidup tidak mau bertemu Anda lagi. King Luan. Keluar, King Luan. keluar. Tunggu, dengar dulu. Qin Zheng, jam berapa? Aku tidak ingin dituduh merebut suami adikku. Aku nggak bisa apa-apa. Zi sakit perut dan gak mau ke dokter. Ingin bertemu kamu. Sakit perut? Iya? Bukannya ada yang bilang aku harus lebih perhatian pada anak-anak? Kok sekarang cepat sekali kamu acuhkan Zi? Baiklah, aku ikut denganmu. Perutku sakit sekali. Nggak apa-apa kok. Pangeran, ambilkan air hangat untuk Zi. Oke. Maaf, Kenapa pura-pura sakit untuk menipu? aku suka padamu. Ingin bertemu setiap hari. Aku juga suka sama Zi. Tapi kalau aku sering datang melihatmu, ibumu pasti akan sedih. Wanita itu bukan ibuku. Kenapa kamu bilang dia bukan ibumu? Karena dia tidak pernah merawatku, hanya menganggapku sebagai alat untuk menikah ke rumah pangeran perang. Apakah Zi adalah anakku yang direbut? Kamu sering datang menemui aku, ya? Aku janji akan sering datang menemui kamu. Oke. Capek deh. Capek menenangkan Zi, pura-pura sakit membohongiku, itu capek. Kamu sudah tahu semua. Qin Zheng, kenapa mengajari anak-anak berbohong? Zi ingin bertemu denganmu. Aku juga ingin bertemu denganmu. Pangeran bisa bercanda juga ya, kenapa mau bertemu? MU King Luan, seumur hidup tidak mau bertemu denganku. Seriusan nih? Tentu saja serius. Tapi aku berpikir, Tuan Raja Qin, jangan bercanda. Wanita apa yang kamu inginkan sampai harus mencari? Wanita yang sudah punya anak? sangat suka Isuan. Akan menganggapnya seperti anak sendiri. Kamu gila? Aku sudah punya anak dengan orang lain. Kamu benar-benar nggak peduli? Nggak peduli kok. Lagi pula di sekitarmu bukan cuma aku satu-satunya lelaki, MU King Luan.
Kamu hanya perlu jujur mengatakan bahwa kamu sangat benci aku. Aku janji seumur hidup tidak akan mengganggumu lagi. Aku. Kenapa? Susah bilangnya ya. Qin Zheng, kamu dan Mu Jiaoning sudah bertunangan, itu fakta. Aku sarankan kamu tetap menjaga hubungan baik dengan ibu kandung Zi. Selamat tinggal. Karena kamu baik-baik saja, aku akan pulang dulu. Auntie, aku tidak mau kamu pergi. Aku janji lebih sering mengunjungimu. Tidak baik. Kau wanita, bagaimana bisa datang ke Pangeran Zhan? Bagus kau tidak tahu malu. Pangeran Zhan itu calon suamiku, dan kau berani menggoda dia di belakangku. Aku, Mu Qingluan, tidak perlu merebut pria darimu. Pangeran Zhan. Aku tidak tertarik. Mu Qingluan, gila, berani bicara begitu tentang Pangeran Zhan. Orang-orang, ikat dia dan bawa minta maaf ke Pangeran Zhan. Dasar Neko Castle berani menggigitku. Biasanya dipeluk saja susah, sekarang begitu dekat dengan wanita ini. Ingat siapa ibumu sebenarnya. Ada apa ini? Pangeran Zhan. Rajawan, jaga wanita kamu, jangan biarkan dia keluar dan menggigit orang seperti anjing. Hey kamu. Radon. Dia menghina aku. Mu Jiaoning, raja ini mengampuni kamu demi Zi, jadi lebih baik kamu menjaga diri. Mu Qingluan, aku tidak akan memaafkan kamu. Mu Qingluan kembali, semuanya tidak lancar. Tuan Raja tidak berpihak pada kita. Apa mungkin kita terkena kutukan wanita jahat itu? Mungkin saja. Besok pagi aku mencari ahli untuk melakukan ritual. Oke, setuju. Berpura-pura mistis. Sial ada padanya. Benarkah? Karena dia sial. Jadi kita ikut kena. Maman Benardia, Tidax Salalagi. Benarkan, aku bilang dia pembawa sial. Bapak Guru, harus bagaimana? Gampang. Tapi sial itu perlu aku yang hilangkan. Kamu cukup berani ya. Jangan khawatir. Nona, saya hanya perlu menempelkan 66 kertas jimat di tubuhmu. Maka, sial ini akan hilang. Ini adalah hal baik untukmu, Nona. 66 lembar bisa membuatku menyentuh seluruh tubuh. Cepat tempelkan. Siapa? Ikatnya antaku. Tidak perlu. Aku biarkan kau jangan menyesal nanti. Nona. Yang saya lakukan adalah tindakan baik. Nona, tidak perlu takut. Oke, ayo. Ah, Sakit banget. Apa yang terjadi? Dasalitschik, kamu pakai sihir APA? Pakai sihir APA? Guru. Nanti jangan menipu orang lagi, ya. Menempel 66 jimat, nggak takut bikin tanganmu cedera. aku salah lihat. Dia nggak punya aura buruk. Kalian harus cari bantuan lain. Guru. Xuan Er. Ibu, akhirnya kau pulang. Ayo. Ibu tanya sesuatu. Katakan saja. Benarkah kau menganggap ayah kandungmu di ibu kota? Tentu, ramalanku tidak pernah salah. Ibu, ada apa? Hari ini Mu Jiaoning menggangguku. Alat perlindungan ini membantu, tapi ini bukan solusi. Tidak ingin kau terluka bersama. Ibu ingin meninggalkan ibu kota? Kalau bulan depan tidak ada kemajuan, kita pulang ke Jiangnan. Oke. Begitulah situasinya, kita akan segera pergi. Kakak, aku tidak mau kamu pergi. Kalau bisa menemukan ayah, aku juga berat meninggalkanmu.
Apakah ayahku ayahmu juga? Kenapa kamu berkata begitu? Karena ibuku bukan ibuku. Mungkin. Aku adalah adik perempuanmu yang hilang, kita begitu mirip. Masuk akal. Kamu tahu Bazi sang raja perangga? Aku bisa coba hitung. Zodiak Bumisi dan Hai tanpa Zi. Sang raja perang bukan ayahku. Oh tidak, peletnya di tubuhnya belum teratasi. Kalau bag ini teras pasti akan berbahaya. Aku harus segera beritahu dia. Apa yang mencurigakan dari MU King Luan? Para master terjatuh tak berdaya. Ini benar-benar aneh. Jangan-jangan dia mencari master lebih kuat untuk sihir mencelakanmu dan aku. Tidak bisa. Kalau begini terus, pernikahanku cepat atau lambat akan dihancurkan olehnya. Aku dengar ada seorang master Yuan Ming di ibu kota, khusus melayani cucu bangsawan. Kekuatannya hebat sekali. Jelas bukan seperti master kemarin-kemarin. Hanya undang dia sekali saja butuh biaya puluhan ribu perak. Ibu. Kita undang saja dia. Bayangkan nanti kalau aku menikah masuk istana raja. Akan menikmati kemewahan dan kekayaan terus-menerus. Biaya ini tidak seberapa kan, Bu? Benar juga, ibu akan segera siapkan uang untuk mengundangnya. Bagaimana, Master Yuan Ming sudah keluar? Master Yuan Ming menolak. Kenapa menolak? Ada uang kertas 10.000 perak? Bagi guruku, 10.000 tidak ada artinya. Keberuntungan Anda belum tiba, silakan kembali. Bagaimana bisa begitu? Ditolak, setidaknya kembalikan uang kami. Berani minta kembali barang yang diberikan guruku. Orang-orang, usir mereka keluar. Sepertinya tidak mungkin dengan guru Yuan Ming. Guru Yuan Ming adalah yang terhebat di ibu kota. Tidak perlu carry yang lain, sebentar lagi saya akan jadi selir Raja Perang. Saat itu saya akan mengunjungi, tidak percaya dia beri wajah kepada Raja Perang. Ayo. Kayu. Kenapa kakak belum ketemu ayah? Sebentar lagi, kita semakin mendekati mereka. Di depan sana. Jangan lari. Ling Yun, jangan kejar lagi. Kalian kenapa di sini? Seseorang membuat jebakan ingin mencelakai paman, makanya selalu kena masalah. Tak ada emas tak ada ramalan. Beri aku 1.000 tael perak, aku bantu atasi jebakan itu. Kamu penipu kecil mulai lagi. Cepat pulang. Di luar bahaya. Ini harga terbaik demi surga dan bumi. Paman, pikirkan baik-baik ya. Ini jebakan maut. Jebakan maut. Ayah, berikan uang pada kakak. Zi, jangan nakal, ayah kasih. Tuan. Dia muntah darah hitam, kata ibuku, biasanya itu keracunan. Karakunan. Kina Serangan Mendadak. Anak panah itu ada racunnya. Ini obat dari ibuku, makan ini bisa sembuh. Ini. Paman Ling Yun, tolong percayalah pada kakakku. Ayah, kamu baik-baik saja? Obatmu menyelamatkan hidupku. Ya, rencananya belum terpecahkan. Lain kali kamu bernasib sial. Sekarang bisa kasih uang, kan? Ling Yun beri dia 10.000 tael. Biar dia bantu aku pecahkan masalah ini. Sekarang sudah bisa kan? Sudah bisa. Anak ini belajarnya benar-benar bagus. Biarkan dia main. Begitu waktunya habis, kirim dia pulang. Formasi di sini, gali. Benar ditemukan. Aku gambar sebuah lingkaran. Gali di sini, jangan sentuh sampingnya.
Pangeran, ada sesuatu di sini. Apa ini? Jangan bergerak, biar aku ambil kertas simbol ini. Selesai. Apa ini? Di dalam sini ada 3 tetes darah dari 100 orang yang hampir mati. Ini adalah jebakan racun paling mematikan yang saya lihat. Tangerine. Ada yang ingin mengkhianatimu diam-diam. Ini jangan khawatir lagi, sudah aku atasi. Guru. Bagaimana mungkin? Tela menghabiskan 3 tahun merangkang jebakan ini. Ternyata ada yang bisa memecahkannya. Siapa orang hebat yang bisa memecahkan jebakan Anda? Mulai formasi. Ada kaitannya dengan keturunannya. Ternyata keturunannya yang membantunya. Bagaimana mungkin? Menggudus penggawal antar Ishwan Pulong. Bagaimana perasaan Anda? Setelah menyingkirkan benda jahat itu, aku memang merasa lebih nyaman. Yisuan bukan seorang penipu. Sayangnya, dia mirip dengan pangeran, tapi bukan keturunan pangeran. Ini apa? Ini tertulis adalah tanggal lahir dan waktu aku. Hanya saja waktunya salah. Apa pendapatnya tentang formasi ini? Ling Yun, temukan seorang penyihir. Saya ingin menghitung tanggal lahir Yisuan dan melihat hasilnya. Bawahan mengerti. Pergi. Saya baru tahu satu-satunya orang selain Raja Perang adalah Mu Jiaoning. Ia melahirkan putri untuk Raja Perang, baru berusia 5 tahun. Mungkin Anda salah melihatnya? Pasti keturunannya lah yang membantunya. Perlu menemukan alasan untuk mengunjungi Mu Mansion. Nona Mu di luar pintu, ingin bertemu. Biarkan dia masuk. Ya. Guru, saya putri sulung keluarga Mu. Tolong bantu saya. Vanitanya Raja Perang. Tolong bantu saya demi Raja Parang. Bisa. Terima kasih guru. Guru, mengapa saya merasa Nona Mu tidak terlihat seperti orang mulia? Ini sungguh aneh. Di keluarga Mu memang ada yang punya koneksi dengan keluarga kerajaan, tapi itu bukan Mu Jiaoning. Rencana King Zhan sudah rusak. Apa Yang quitta la Kukan Sekaran? Sudahlah, Mu Jiaoning adalah orang dekat King Zhan. Buat rencana untuknya. Juga bisa mempengaruhi King Zhan. Master, melihat sesuatu, ada yang merugikan kita? Nyonya, Jangan Ganggu Guru Seiya. Baik. Barusan, saya keliling melihat, tidak ada sial seperti yang Anda katakan di keluarga Mu, juga tidak ada yang merugikan kalian. Bagaimana bisa? Kami terus bernasib buruk. Sebelumnya tidak pernah seperti ini. Hanya perlu membuat banyak teman, tetap tenang, dan Saya punya 3 jimat di sini. bawa selalu. Itu akan menghilangkan nasib buruk. Terima kasih, Guru. Jinyan, siapkan altar. Baik, Guru. Ibu, formasi yang saya pasang di rumah Mu sudah disentuh orang. Disentuh orang, ya. Ada yang berbuat jahat di rumahmu, tapi dia tidak bisa mengalahkanku. Aku pergi ke rumah keluarga Mu kamu di rumah ya. Terima kasih. Shifu. Ada ahli di rumah keluarga Mu, cepat mundur. Cepat mundur. Ritual belum selesai. Tidak, Minggir. Ibu, Anda siapa? berani sekali. Ini Guru Yuan Ming, cepat berlutut.
Jangan berlutut, gadis ini memiliki aura bangsawan. Jika dia berlutut pada saya, itu akan memperpendek umur saya. Guru, Anda salah lihat. Mungkinkah dia memiliki aura bangsawan? Guru Anda tidak tahu. Gadis ini kakak saya. Beberapa tahun lalu, dia menjalin hubungan dan melari. Berkelana di luar beberapa tahun baru kembali, membuat keluarga bernasib sial. Kalian menipu saya. Gadis berkeliaran di luar selama beberapa tahun. Dan masih punya kekayaan seperti, bukan wanita terhormat, apa itu? Dia wanita jahat. Bagaimana bisa jadi orang terhormat? Tepat setelah dia kembali, kita mulai sial. Pasti ada yang dia sembunyikan. Ngomong aku sembunyiin sesuatu? Itu kalian yang harus ngaku, bukan? Kalian cari alasan buat musirku, kan? Bukan giliran ngomong di sini. Mohon Nyonya tak ikut campur soal guruku. Apa yang guru lakukan atau katakan tak akan dipengaruhi siapapun. Tapi di dunia ini nggak ada kebetulan itu. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Dulu kalian banyak berbuat dosa, sekarang kena karma, malah nyalahin orang lain. Aku benar-benar merasa Kamu ngomong ngawur. nggak ada urusanku. Aku pergi dulu. Tunggu. Ada orang hebat melindungimu? Ada, tentu saja. Xiao Xuanku paling hebat. Nggak ada. Jinyan. Kamu segera kirimkan surat ke Pangeran Chen. Wanita ini punya nasib terhormat. Kalau pangeran di istana mendapatkannya, Anda pasti bisa naik daun. Apakah ada cara agar seseorang tidak dapat bangkit kembali seumur hidup, Master? Ada orang ahli yang menjaga rumah keluarga MU, bahkan aku pun tak bisa membuat formasi, apalagi benda jahat. Nona MU, berhenti selagi bisa. Hehe. Master. Ibu, Mereka melakukan sedikit pekerjaan meskipun menghabiskan ribu. setelah aku menikah dengan Raja Perang, aku akan meminta Raja Perang menangkap mereka semuanya. Raja menikahi putri sulung keluarga MU. Guru Yuan Ming menyuruh Jinyan mengirim pesan rahasia. Menjelaskan bahwa Nona MU bisa membantu pangeran. Hanya saja, apa? Katak. hanya saja, Nona MU pernah berhubungan dengan pengemis, reputasinya sangat buruk. Mengapa Guru Yuan Ming meminta pangeran menikahi wanita seperti itu? Dia menyuruh orang mengirim pesan, sudah dipikirkan matang-matang. Calo Bejitu. Di sampingku ada satu wanita lagi. Besok kirim orang ke keluarga MU untuk melamar. Baik, Tuan. Ada orang dari kediaman Pangeran Chen yang datang. Pangeran Chen, Pangeran Chen tertarik padamu? tertarik padaku. Iya. Kabarnya, Pangeran Pejuang dan Pangeran Chen tidak akur, bersaing. Apakah Pangeran Chen tahu Pangeran Pejuang ingin menikahimu jadi dia mendahului untuk melamar? Ibu, lalu bagaimana? Jika Pangeran Pejuang tahu Pangeran Chen mendekatiku, Paket dia akan marah. Bodoh. Jika Zhan tahu Chen mengganggumu, dia pasti akan lebih menghargaimu, bagaimana mungkin akan marah? Kalau Raja Zhan marah, itu berarti dia cukup suka padamu, cemburu. Ibu benar. Ayo Bu, kita cepat pergi lihat. Salam, Nyonya Mu. Silakan duduk. Hari ini saya diutus oleh Raja Chen untuk berdiskusi tentang kabar baik dengan Nyonya MU. Raja Chen ingin mengatur pertunangan dengan seorang gadis dari keluarga ini. Tentukan pernikahan. Ya, Pangeran Chen kebetulan melihat potret Nona dan langsung jatuh hati padamu. Setelah menukar tanggal lahir, tentukan hari untuk menikah. Dipilih Pangeran Chen adalah kehormatan bagi putriku. Hanya hari ini, bisa pulang dengan tangan kosong. Pangeran Chen adalah orang hebat, mengapa Nyonya MU menolak? Putriku sudah bertunangan dengan Pangeran Zhan. Hanya bisa menolak perasaan Pangeran Chen. Bertunangan dengan Pangeran Zhan, akan menikah. Anda adalah nona kedua, bukan nona besar. Benar, saya MU Jiaoning. Oh, maaf saya salah. Pernikahan yang direncanakan oleh Pangeran Chen untuk nona besar MU King Luan. Papa, Mu Qingwan, dia punya reputasi buruk. Mengapa Pangeran Chen ingin menikahinya? Pangeran Chen suka nona besar, tentu dia tahu semua ini. Maaf, tolong panggil nona besar keluar. Menunda urusan penting Pangeran Chen, Anda tidak bisa menanggungnya. Pangeran Chen ingin menikah. Pangeran Chen benar-benar buta sampai suka padamu yang seperti ini. Kamu harusnya bersyukur diam-diam. Aku tidak tertarik pada Pangeran. Tolong sampaikan kepada Mak Comblang. Kamu gila. Itu Pangeran Chen, loh.
Kalau aku menikah dengan Pangeran Chen, aku bisa setara dengan MU Jiaoning. Harusnya kamu senang aku menolak pernikahan ini. Akhirnya kau tahu diri. Nona MU ini pasti tahu malu, merasa tidak layak jadi istri pangeran, makanya menolak pernikahan. Père Gila. Ja. Seorang wanita 5 tahun lalu kehilangan keperawanannya, berani-beraninya menolak saya. Pangeran, saya sudah memperhitungkannya. Untuk menjatuhkan Raja Zhan, kita tidak bisa tanpa bantuannya. Lalu bagaimana menurutmu? Beberapa hari lagi akan ada jamuan. Tuan manfaatkan kesempatan ini berhubungan dengan Nona MU, dia akan terpesona oleh penampilan agung Anda. Bisa dilakukan. Nona, ada pesan dari istana. Kematian ibuku. Ternyata ada kaitan dengan Pesta istana kali ini Pangeran Chen juga akan hadir. Kita bisa gunakan kesempatan ini untuk menyelidikinya. Bagaimana? Tidak akan salah. MU Yisuan adalah anak kandung Anda. 5 tahun lalu MU King Luan melahirkan anak kembar, Zi dan Yisuan adalah anak-anak saya. Betul. MU Jiaoning berani mengambil anak-anak dan merebut tempat mereka. Benar-benar kejam. Di mana MU King Luan? Aku mau menemuinya. Keluarga MU pergi ke istana untuk jamuan hari ini. Siapkan kuda, berangkat ke Baik. Berhenti. Sebentar lagi ke istana. Masuk istana jangan lihat kemana-mana. Jangan seperti orang kampungan. Nanti kalau aku menikah dengan pangeran perang, mempermalukanku, pasti tidak akan melepaskanmu. Begitu rendah diri takut Raja Perang membencimu. Aku ikut merasa lelah untukmu. Tutup mulutmu, Raja Perang tak mungkin benci aku. Mau ajari aku bicara. Kau pantas, tidak ada rahasia yang kekal. Menggunakan cara untuk menikahi pria. Pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Apa yang kau tahu? Kok tegang banget. Bisa jadi orang 5 tahun yang lalu, benar-benar Raja Perang. Kok tegang banget. Orang 5 tahun lalu itu, benar-benar Raja Perang. Nona, kereta sudah siap. Jangan asal tuduh. Hari ini mau ke istana. Kalau dengar hal-hal tidak benar, aku tidak akan membiarkanmu. Ayo pergi. Hei, kamu putri tertua keluarga MU King Luan, ya? Ya, ada apa? Ayo, semuanya kemari. Inilah dia tokoh utama yang dikabarkan itu. Ini putri sah dari... Tak tahu malu itu. Dengar-dengar kamu kabur dengan pengemis, tapi kembali karena tak tahan hidup susah. Benarkah itu? Kalau aku jadi kamu, aku sudah gantung diri di rumah. Takkan berani masuk istana untuk berjumpa orang. Kamu ngapain? Kulit mukamu pucat. Pasti ada masalah dengan hati. Daripada dengar gosip, lebih baik ke dokter. Biar nggak ganggu kesuburanmu nanti. Berani-beraninya kamu doakan aku Jangan kira karena adikmu mau nikah dengan Raja Perang, kamu bisa sombong. Sakit atau enggak, kita panggil tabib istana buat periksa. Beberapa penyakit itu, lebih cepat tahu, lebih cepat diobati. Kamu bukan dokter. APA yang kamu tahu. Ngomong sembarangan. Orang keluarga MU nggak bisa mengatur? MU King Luan ini di istana. Bukan di rumahmu jangan ribet. Cepat minta maaf ke Nona Wang. Kalau salah lihat, akan minta maaf sambil bersujud. Bayar kamu 10.000 tael perak. 100.000 tael, kamu gila? Kamu mau bikin keluarga MU bangkrut? Nona Wang, berani nggak taruhan? Sama aja kalau kamu kalah. Kamu harus minta maaf berlutut. Nona Wang, jangan hiraukan dia. Kenapa? Kamu nggak berani? Siapa bilang aku nggak berani? Taruhan ya. Baiklah. Biarkan tabib kerajaan menentukan. Kaisar datang. Hidup Kaisar lama. Lama sekali. Parlamentary. Bangkitlah. Terima kasih, Yang Mulia. Saya melihat kalian berdiskusi dengan semangat.
Khusus memanggil tabib istana untuk memeriksa Nona Wang. Saya melihat kalian berdiskusi dengan semangat. Memanggil tabib istana untuk memeriksa Nona Wang. Terima kasih. Minta tabib kerajaan memeriksa Nona Wang. Akhirnya aku menemukanmu. Selama ini, sudah berapa banyak penderitaan yang kau alami? Berani sekali kau buat keluarga malu di depan Raja Peperangan. Aku bisa menjualmu, membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Hanya dengan dirimu, sebelum kau bergerak. Aku bisa membuatmu mati tanpa yang tak. Ingin keluarga MU mati bersamamu? Tabib kerajaan. Apa hasilnya? Silakan katakan tanpa ragu. Putri sulung keluarga MU bersikap kurang ajar di depan Yang Mulia. Dia harus diberi pelajaran. Nona tampaknya gelisah. Jadi wajahnya pucat. Emosinya tertekan. Perlu segera diobati. MU King Luan, ternyata dia menebak dengan benar. Apakah benar putri sulung keluarga MU bisa menyembuhkan? Apakah Anda salah lihat? Saya sudah berpraktik selama 20 tahun. Tidak akan salah lihat. Yang Mulia, jika tidak segera diobati, ini pasti akan mempengaruhi kesuburan di masa depan. Nona Wang, kamu kalah. Sekarang, bisa berlutut dan minta maaf? Nona, Segera minta maaf. maaf. Itu salahku. Nona Wang, kamu ingat pelajaran ini. Jangan sampai ada lain kali. Kaisar datang pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. MU King Luan, omong kosong apa di depan Yang Mulia? Yang Mulia, mode Mafkans. Gadis pemberontak itu meninggalkan rumah. Saya belum mempelajari banyak aturan. Makhluk jahat, mengapa tidak berlutut dan meminta maaf? Mengapa harus gugup? Kaisar tidak pelit. Anda. Berhenti. Xiao King Luan, mulut kecilmu ini benar-benar hebat. Perhatian semuanya. MU King Luan adalah tamu kehormatan Kaisar. Siapa yang berani membuatnya kesulitan berarti melawan Kaisar? Perempuan jalang, bagaimana bisa jadi tamu kehormatan Kaisar? Pengawal istana. Bunda, selamatkan aku, Bunda. Beberapa kali sudah membuat King Luan kesulitan, aku sudah tidak tahan. Tangkap dia. Bunda, selamatkan aku. Yang Mulia, putriku bicara sembarangan. Mohon maafkan dia. Mohon pengampunan, Yang Mulia. Orang yang seharusnya kamu minta maaf bukanlah aku. Tolong maafkan Ninge, dia bagaimanapun juga adalah adikmu. Adik, selalu merendahkanku. Menghinaku. Ingin mencelakaiku. Layakkah dia disebut? MU King Luan, kamu adalah bagian dari keluarga MU. Kenapa begitu kejam pada keluarga? Sejak kematian tragis ibuku, aku tak lagi merasa bagian dari keluarga MU. Aku mengumumkan meninggalkan keluarga MU. Mulai hari ini, aku tak ada urusan dengan keluarga MU. Apakah kamu mau memisahkan diri? Benar, Yang Mulia. Pembagian ini belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Hari ini, akan jadi yang pertama mendirikan rumah. Mohon Yang Mulia berkenan mengizinkan. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan. Yang Mulia, Ibuku mengabdikan hidupnya untuk keluargamu. Tidak mendapat akhir yang baik. Hanya dengan meninggalkan keluarga MU, dia bisa tenang. Jika terikat oleh keluarga. Bahkan kehilangan nyawa dan tidak bisa pergi. Wanita ini. Memang tidak mudah, aku setuju. Terima kasih, Baginda. Umumkan perintahku. Keluarga MU Jiaoning, moralnya buruk. Tidak layak menjadi keluarga kerajaan. Segera batalkan pertunangan dengan Kind 10. Habis sudah. Mohon pada Yang Mulia. Ampun, Yang Mulia. Tenang, King Luan tetap diizini. ada hal untuk dibicarakan. Yang lain keluar. Baik. Aunu Chan. Aku sudah menyelidiki. Adikku terbunuh, terkait seorang wanita, meninggalkan barang ini setelah 1 malam bersama. Jadi, orang itu dulu adalah Qin Shen. Tepat sekali. Pisau ini ditemukan di mana?
MU Jiaoning mengambil benda ini dan mengaku sebagai dirimu, juga mencuri anakmu. Jadi, Putrimu masih hidup, dia adalah Qin Zi. Hari ini, aku mengadakan jamuan untuk menghibur kalian. Ada kabar gembira yang ingin aku umumkan, Yidong. En bas di sini. Aku ingin memberikan MU King Luan sebagai istrimu. Apakah kamu mau? Yang mulia, hamba mengagumi kebijaksanaan Nona MU dan ingin menikahinya. Baik, King Luan. Apa pendapatmu? Yang mulia, saya tidak mau. Yang mulia, adik saya mengagumi. Nona MU sudah lama. Mohon perkenan Yang Mulia untuk menikah. Menikahkan Nona MU denganku. Mangapa adik Mangambil Saint Aoranlin? King Luan kecil, apa pendapatmu? putriku bersedia menikah dengan Pangeran Chen. King Luan, Baik, pernikahan sudah ditetapkan. Semua saudara, kembali ke rumah. King Luan, ikut aku. Lepaskan aku. MU King Luan, apakah kamu serius menikahi Pangeran Chen? Apakah tahu 5 tahun yang 5 tahun yang lalu itu adalah kamu. Iya. 5 tahun yang lalu, orang yang bersamaku semalam adalah kamu. Kamulah ibu kandung dari Zi. Pangeran Qin. Kita tidak ada dendam. Kenapa mengotori reputasiku? Semua yang kukatakan benar. Tapi kamu tidak punya. Aku. Pangeran Qin, Pangeran Chen tampan dan terhormat. Jauh lebih baik darimu. Putriku lama jatuh hati pada pangeran. Tolong jangan ganggu saya lagi. Pangeran Chen akan marah kalau melihat. MU King Luan. Kamu seperti yang dikabarkan. Wanita tak tahu malu. Mu Qingluan. Qin Zheng. Bahkan wanitamu mengkhianatimu. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawan aku? Pangeran Chen dan putri keluarga MU menikah, seluruh negeri merayakannya. Kenapa ibu mau menikah sama pria jahat? Nggak bisa, aku harus hentikan dia. Adik. Kakak, Adik, ibu mau menikah dengan orang lain. ayah semalam sangat marah. Dia bahkan bilang gak bakal biarin ibu ketemu aku lagi. Mungkin ada salah paham di antara mereka. Kita harus cari cara buat bantu mereka. Bantu gimana? Bagaimana kalau kita kabur bareng? Kalau ayah ibu nggak bisa nemuin kita, mereka akan hubung. Bagus. MU King Luan, dasar perempuan jalang, aku akan membunuhmu. Kehilangan kebaikan depan Yang Mulia. Pertunangan itu dibatalkan oleh Raja Perang lagi. Sekarang semuanya sudah berakhir. Bu, bukankah dia punya 2 anak kecil? Karena telah menghancurkanku, aku tidak biarkan dia pergi. Aku biarkan dia merasakan kehilangannya. Merindukan. Airnya sudah siap untuk Anda, Nona. Gawat, Nona hilang. Maaf Qin Zheng, setelah selidiki kematian ibuku, aku akan menjelaskan padamu. Nona Yixuan hilang. Apa? King Luan, Pangeran Qin. Apakah aku belum jelas? Aku sudah menjadi istri orang. Jangan cari aku. aku tahu. Tapi Zi hilang. Dia juga meninggalkan ini. Ini yang saya beri Qi Xuan. Jadi mereka bersama. Pisah untuk mencari. Ayo. Adikku, aku bawa kamu ke tempat rahasia. Pasti aman. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Kita lari bareng saat hitungan 3. 3, 2, 1 lari. Kejar. Mau lari kemana? Kalian kira 2 anak kecil bisa kabur? Kenapa tangkap kami anak-anak? Seseorang bayar untuk nyawa kalian. Ikut saja biar nggak susah. Kakak, aku takut. Anjing gila, kubunuh kau. Kakak, Salahkan saja nasib kalian.
Bocah, salahkan nasibmu yang buruk saja. Yisuan. Kamu baik-baik saja? Raja Perang datang, cepat lari. Raja Perang, kami menyalahkan perintah, maafkan kami. Raja Perang, bawa mereka kembali dan selidiki. Siap. Ampuni kami, Raja Perang. Ibu. Kamu baik-baik saja? Aku juga. Kalian berdua bagaimana? Ling Yun, bawa mereka kembali. Ya. Kamu bagaimana? Aku baik-baik. Sudah berdarah masih bilang baik-baik saja. Qin Zheng, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kamu tidak seharusnya datang menemuiku lagi. Qin Zheng, turunkan aku. Kamu dengar? Kalau kamu tidak peduli, kenapa begitu perhatian pada dua anak itu? Kalau MU Jiong, demi naik pangkat, sudah pasti cuekin dua anak itu. Turunkan. Jangan gerak, kamu yang akan kesakitan. Tuan Jean. Istri Anda sudah tidak apa-apa. Terima kasih tabib. Ayo minum obat. Tidak perlu urus. Qin Zheng, kamu binatang, masih luka-luka. Aku tahu. Luka di lengan, bukan di mulut. Kamu tak tahu malu. Nona MU, kita sudah seperti pasangan, tapi kamu tidak mau tanggung jawab. Kamu yang paling tak tahu malu. Aku tidak. Kamu punya. MU King Luan, kenapa kamu menolak aku dan menikah dengan Qin Yidong? Lebih baik beri aku penjelasan. Terima kasih, Pangeran. Kita sudah suami istri, tak perlu sungkan. Pangeran Chen memang gagah. Aku jadi gugup dan bingung. Mangikutiku. Adalah pilihan terbaikmu. MU King Luan, aku datang menemuimu. Kalian. Raja Perang. Aku tidak suka padamu. Jangan ganggu aku lagi. Melihatnya, wanita MU sekarang milikku. MU King Luan, jangan menyesal. Gagal dapat wanita, omong besar. Raja Perang tidak punya sikap. Kamu. Bagus, MU King Luan, berani-beraninya kau gunakan aku seperti ini. Setelah urusan ini selesai, kita perlahan hitung-hitung. Terima kasih, suamiku. Permintaan kurang sopan. Katakan saja, Saya ingin tinggal di Pangeran Chen. Bisa menghindari gangguan Pangeran Perang. Kedua, bisa sering bertemu dengan suami. kamu ini benar-benar menggoda. Aku setuju. Dua orang berbaju hitam yang ditemukan tadi. Ayo. Tangerine. Yang membayar pembunuh adalah pelayan wanita keluarga MU. Pangeran, saya tahu salah. Tolong ampuni Seiya. Seorang pelayan wanita tak mungkin punya kemampuan seperti itu. Katakan, siapa yang memerintahkan kamu? Seiya me liamu, qu'un gluant mangeant quelqu'un. Ingin memberinya pelajaran. Saya beritahu kamu. Jangan menantang kesabaran saya. Kalau tidak, Saya. Bilang itu MU Jiaoning. Atas perintah Kaisar, titah menyatakan keluarga MU menipu Kaisar, dosa tidak terampuni. Mulai hari ini, dicopot jabatan, diasingkan ke Guangzhou. Tita Kaiser. Yang Mulia, qui n'a pas magasin quand qui lui argamu. itu harus tanya, apa yang sebenarnya dilakukan putrimu. Pangeran Perang. MU Jiaoning, kamu mengaku sebagai ibu Zi, memanfaatkan anak untuk mendekati kekuasaan kerajaan. Ini benar-benar menipu Kaisar.
Berani sekali. Tuan, tolong ampuni kami. King Luan bagaimanapun sepupu kerajaan. Tuan, MU King Luan sudah memutuskan hubungan dengan keluarga MU di hadapan Kaisar. Tapi kamu, MU Cheng Jun, istri pertamamu meninggal secara tragis, selama 10 tahun tidak sekalipun kau peringati. Tidak layak jadi kepala keluarga MU. Tidak layak menjadi pejabat istana. Tindak tanduk ini buruk sekali. Segera diasingkan ke Guangzhou. Baik. Cepat terima perintah ini. Tuan. 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 Tahun itu Pangeran Chen membuat ibuku mati tragis, pasti meninggalkan jejak. Pangeran Chen ternyata bukan darah kerajaan. Pantas, merasa sangat familiar denganmu. Kamu adalah putri kandung Nyonya Lin, kan? Ternyata Pangeran Chen hanya anak perampok gunung. Saat permaisuri melahirkan, bayi digantikan, membuatmu menjadi darah kerajaan. Ayah kandungmu membunuh yang tahu. Hal ini sempurna. Tak disangka ibuku kebetulan tahu kebenaran. Jadi akhirnya dia dibungkam. Benar sekali. Selama bertahun-tahun, aku mencari anak kandung Lin Niang. Kamu justru muncul sendiri. Asalkan membunuhmu. Hal ini tidak akan disebut. Sebelum mati, mengetahui kebenaran juga sepadan. Lakukan. Penjahat, menyerah sekarang. Yang Mulia. Masukkan ke penjara, eksekusi segera. Yang mulia. Yang mulia. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hormat kepada Yang Mulia. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Yang Mulia bijaksana. Masalah berakhir. Berdirilah. Yang Mulia. Aku ada satu permintaan. Bicaralah. Aku mohon agar Yang Mulia menikahkan MU King Luan denganku. Aku setuju. Terima kasih, Yang Mulia. Ayah. Ibu.